Halo pemirsa Bidik Nusa, jumpa lagi bersama saya Arsen Making dalam acara Bincang-Bincang Bidik Nusa. Baik, pada sore hari ini, bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Pada sore hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Ismail Subuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak Ismail Subuh SAG adalah Ketua Panitia Penilaian Akhir Semester Ganjil tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil di tingkat sekolah. Baik Pak Ismail, kita mulai beberapa informasi yang ingin sekali kami dapatkan dari Bapak sebagai Ketua Panitia Pelaksana penilaian akhir ini. Yang pertama Pak, kira-kira setelah Bapak dipilih menjadi Ketua Panitia, apa yang Bapak lakukan untuk persiapan ujian penilaian akhir semester ini? Silakan Pak, kira-kira apa yang dilakukan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya ke ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya setelah rapat penentuan ketua dan sekretaris panitia, maka kami diberi waktu pelaksanaan untuk penilaian akhir semester ganjil tahun 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 28. Untuk itu, sebelum atau setelah rapat pembentukan panitia, maka kami selaku yang ditunjuk sebagai ketua panitia dan sekretaris, tentu langkah awal adalah membentuk panitia kecil, dalam artian bahwa panitia-panitia inilah yang akan bekerja setelah selama pelaksanaan itu, dengan mengangkat beberapa atau membuat SK pembantu-pembantu daripada ketua dan sekretaris. Dan antara lain ada beberapa seksi-seksi yang diangkat seperti misalnya atau di SK kan, seperti misalnya seksi perlengkapan, seksi perlengkapan, seksi dengan beberapa dengan koordinatnya masing-masing, kemudian seksi konsumsi dan seksi kebersihan, seksi keamanan. Itulah yang kami lakukan langkah awal. Oke, baik. Jadi itu langkah awal yang dilakukan panitia untuk persiapan ujian. Nah, tentu untuk pelaksanaan, karena ini adalah penilaian akhir, berarti kita juga, Bapak Ibu Dewan Guru juga kan akan menyiapkan soal-soal untuk peserta didik. Nah, kira-kira bentuk soal ujian seperti apa yang dilakukan pada penilaian akhir semester ini? Ya, jadi bentuk soalnya adalah semuanya pemilihan ganda dengan bobot dengan banyaknya soal itu terdiri dari pelajaran X1 atau IPA itu terdiri dari 40 soal. 40 soal pilihan ganda ya? Pilihan ganda, sementara untuk IPS itu sendiri semuanya berjumlah 50 soal. Semuanya pilihan ganda. Oh, berarti model bentuk soal yang dipakai untuk penilaian akhir ini adalah semuanya bentuk pilihan ganda ya? Pilihan ganda. Oke, kemudian model ujiannya ini
full online atau semi online? Ya, tentunya semi online kita gunakan dengan menggunakan jaringan lokal. Oh, jaringan lokal. Jaringan lokal khusus SMA Negeri 1 Nusa. Oh, ya, menggunakan ini ya, aplikasi Bismart. Oh iya. Baik, selama persiapan itu apakah ada kesulitan yang mendasar yang mungkin dihadapi oleh panitia? Ya, saya kira kalau dibilang kesulitannya tentu ada yang perlu kita antisipasi dalam hal ini ya, seperti misalnya jadi lumrah lah biasanya kalau misalnya setiap pelaksanaan begini ada kendala dari segi jaringan, mungkin karena ya entah itu jaringannya tidak stabil, makanya itu oleh kami selaku panitia, ketua dan sekretaris itu mengambil langkah untuk supaya jaringan ini bisa stabil dengan membagi sesi. Dengan dibaginya sesi ini artian bahwa kapasitas dalam satu ruangan itu tidak melebihi 20, sehingga jaringan bisa kita atasi dengan untuk mengatasi ketidakstabilan jaringan ini. Ya, itu barangkali yang pertama. Oh begitu. Baik, jadi ini hal teknis, tapi kalau tidak diantisipasi itu berakibat fatal bagi siswa, terutama pada saat pelaksanaan. Oke, baik. Saya masuk sedikit ke pelaksanaan UAS. Nah, berapa ruang yang dipakai? Totalnya kita menggunakan 21 ruang sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Demikian dengan 21 ruang itu kita bagi ada 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Ya itu. Oke. Jadi tadi disampaikan bahwa pada saat dari 21 ruangan itu dibagi 2 sesi ya, dibagi 2 sesi. Kemudian kira-kira masih ada juga kendala-kendala teknis pada saat pelaksanaan? Ya, tentunya itu kendalanya tidak akan pernah tidak ada sebenarnya, cuma ya artian dalam kendala ini dalam artian yang ringan-ringan saja yang dan bisa diatasi dengan tersedianya tenaga-tenaga teknis yang mumpuni di sekolah kita ini. Oke, berarti kita memang sudah disiapkan bahwa kalau kita menggunakan aplikasi dan juga jaringan-jaringan internet seperti ini, maka tenaga teknis juga tenaga operator juga memang harus disiapkan. Ya. Oke, itu masalah teknis. Sekarang ke pengawasan. Kira-kira apa kendala selama pengawasan pelaksanaan ujian ini? Ya, kendala kepengawasan selama pelaksanaan ujian ini ya ada beberapa yang karena bertepatan, misalnya bertepatan dengan sekolah-sekolah lain, sehingga beberapa teman rekan-rekan guru kadang merasa ada yang waktunya bersamaan dengan sekolah lain, di mana waktu itu tidak bisa dia membagi waktu, sehingga kendalanya di situ. Akhirnya kita harus mencari penggantinya. Nah, untuk mencari pengganti inilah yang kadang juga kita kesulitan. Kenapa kita kesulitan? Karena guru-guru yang lain itu punya juga kegiatan, punya juga tugas masing-masing, punya tugas berbeda ya. Oke, jadi misalnya ada pengawas yang berhalangan hadir, itu cara mengatasinya tadi seperti apa? Ya, seperti mengantisipasi kepada pengawas yang bersangkutan untuk memberitahu sebelumnya terlebih dahulu apabila ada kegiatan di luar yang bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan ujian, sehingga kita akan mencarikan guru-guru atau petugas-petugas di tempat kita ini yang bisa menggantikan beliau mengawasnya. Demikian. Ya, oke. Berarti ini panitia memang harus
jeli ya, jeli melihat situasi kondisi di lapangan, baik secara teknis misalnya kendala jaringan atau juga kendala dalam hal pengawasan. Panitia inti baik itu ketua maupun sekretaris selalu mengantisipasi dengan mencari pengganti, untuk bisa mengawasi ruangan yang kosong. Baik, saya pikir ini hal yang baik karena kita harus bisa mengantisipasi kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil ini. Baik, Pak Ketua, Pak Ismail yang sudah selama ini saya melihat sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pada pelaksanaan UAS. Kira-kira saya bisa memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan pandangan umum secara keseluruhan tentang pelaksanaan atau penilaian akhir semester ganjil ini. Kira-kira menurut Bapak sebagai ketua panitia melihat mulai dari persiapan pelaksanaan sampai hari ini selesai kegiatan itu, kira-kira melihatnya seperti apa? Ya, baik. Jadi menurut pandangan kami selaku ketua, dengan selama pelaksanaan semester ini, penilaian akhir semester ini, ya saya kira kendalanya sudah bisalah kita antisipasi ya. Dengan demikian maka terasa kendala yang tidak terlalu berat lah, dalam artian bahwa semua yang sifatnya bisa menghambat pelaksanaan ini sudah lebih dahulu kita bisa antisipasi sebelumnya, karena melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, yang seperti misalnya pada saat pelaksanaan pertama itu yang sering terjadi ya, pada saat itu dari tahun ke tahun itu pelaksanaan ujian setiap hari pertama itu pasti ada kendalanya, mungkin karena faktor jaringan yang karena kita menggunakan semi sehingga tidak terlalu ini, tetapi ya alhamdulillah untuk pelajaran berikutnya itu sudah terasa bagus, dan pandangan saya selama pelaksanaan ini selama 7 hari ya artinya berjalan dengan lancar. Oke. Baik, kemudian kira-kira anggaran yang digunakan dan juga ketersediaan itu menurut ketua panitia itu memenuhi kebutuhan pengawas atau tidak? Iya. Saya rasa kalau kita bicara masalah anggaran, ya ini juga satu kendala kalau dari segi anggaran ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa terlaksananya, kalau mau terlaksana kegiatan itu secara lancar, semua harus dengan menggunakan anggaran, baik itu dari segi pelaksanaan dari segi sarana maupun dari segi perangkat yang kita gunakan untuk kelancaran membuat soal, kemudian memasukkan soal itu ke aplikasi itu semuanya sebenarnya menggunakan anggaran. Namun ya karena mungkin tidak ada alokasinya ke situ, sehingga ya kita terima apa saja yang sudah sesuai dengan keputusan kesepakatan daripada bendahara, karena bendahara ini diangkat oleh sekolah untuk menangani setiap pelaksanaan kegiatan. Nah, kita tinggal menerima saja, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau anggaran atau peraturan. Nah, seingat saya Pak Ismail juga pernah jadi bendahara, ya kan? Ya. Pernah jadi bendahara sekolah. Kira-kira titik lemah anggaran kita ini di mana? Ya, kalau dibilang titik lemah anggaran kita ini, saya kira dari segi
bagaimana caranya kita saja mengelola sebenarnya anggaran itu supaya bisa, misalnya kalau misalnya anggaran kita di pelaksanaan misalnya fotokopi kurang, maka mungkin kita bisa carikan di tempat lain, misalnya di mengambilkan dari segi konsumsi atau dari segi pengadaan alat-alat untuk pelaksanaan itu. Oke. Nah, itu saja. Oke, baik. Berarti secara teknis anggaran kita bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan di segala sisi pada saat penilaian akhir semester. Oke, baik. Berikut ini kan kita hari ini sudah selesai ya. Iya. Hari ini sudah selesai pelaksanaan UAS. Kira-kira tugas panitia selanjutnya apa? Setelah kegiatan selesai ini. Tugas panitia selanjutnya adalah mengumpulkan semua hasil yang digunakan, hasil pekerjaan daripada siswa ini, kemudian direkap dan dibagikan, akan disalurkan ke masing-masing guru mapel yang bersangkutan, dan selanjutnya untuk mereka mengisi nilai ke rapornya masing-masing. Oh, berarti setelah ini panitia berusaha untuk mendistribusikan jawaban siswa Ya, kepada betul. Masing-masing guru mapel, karena itu akan dikelola menjadi nilai akhir semester ya. Oke, kebetulan saya di bagian pengawasan umum dan saya coba melihat beberapa hal yang penting, dan ini menjadi kendala teknis juga, itu kesulitan pengawas mendownload hasil ujian siswa. Kira-kira apa yang dilakukan oleh panitia sehingga nilai-nilai atau hasil pekerjaan siswa itu bisa di-download oleh panitia sehingga bisa diberikan kepada guru mapel? Karena pada saat pengawasan rata-rata pengawas mengatakan mereka tidak bisa mendownload. Kira-kira ada bagaimana caranya panitia mengakali hal ini? Ya, jadi salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah dengan men-screenshot men-screenshot itu pekerjaan siswa. Nah, kemudian mencoba dengan cara lain yang semampunya mereka di dalam proktor, di dalam mengolah nilai itu sehingga bisa di-download. Adapun kalau misalnya mereka tidak berhasil men-download pada saat itu, maka mereka melaporkan kepada kami, kemudian kami akan mengupayakan untuk melanjutkan ke bagian teknisi. Dalam hal ini bagian operator yang ya boleh dianggap sebagai dukunnya lah di sekolah kita ini, dukun ya. Itu kendala mendownload hasil pekerjaan siswa itu memang dari hari pertama tuh, atau kira-kira hari keberapa itu mulai? Hari kedua itu sudah agak sulit. Hari pertama bisa di-download, hari kedua sampai dengan hari ke 3, 4 ya. Nah, kemudian yang mapel-mapel belakang ini sudah tidak ada lagi kendala. Oh, tidak ada kendala ya? Tidak ada lagi kendala, termasuk yang mulai dari hari ke 5, 6, 7 itu sudah lumayan bagus lah, artinya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Nah, dan hari ini hampir tidak ada sama sekali, kecuali yang memang tidak mengikuti sesi dikarenakan mungkin karena sakit. Dan ada laporan dari ketua kelasnya, wali kelasnya, bahwa anak saya tidak sanggup, tidak menghadiri karena sakit. Jadi kita upayakan. Ada juga yang memintakan izin karena ada urusan keluarga, dan itu bisa kita kita berikan dispensasi sebelum mereka setelah selesai ujiannya itu bisa menghadap kepada ketua panitia, dan selanjutnya kita akan memberikan ulangan ujian susulan yang mereka tinggalkan. Oh, jadi untuk peserta ujian ini, para siswa ini memang mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir
ada yang tidak mengikuti ujian ya? Ya, ada beberapa siswa yang tidak mengikuti ujian dan semua Itu dengan alasan? dengan alasan ada yang sakit. Nah, ada sebelum sebelum masuk ujian pelaksanaan pas ganjil ini, ada beberapa siswa kita yang mengalami kecelakaan. Dan itu sudah dikonfirmasi semua oleh wali-wali kelasnya, dan kemudian kita berikan dispensasi untuk kalaupun dia tidak bisa mengikuti ujian, maka bisa kita upayakan melakukan ujian melalui online. Oh gitu. Oh, jadi ada peserta yang memang sakit, berarti dia harus mengikuti ujian susulan. Ya. Kemudian kebetulan ada siswa kita yang kecelakaan ya. Kecelakaan. Kemudian kalau adakah siswa kita yang memang dia tidak datang ujian, tapi kita tidak mendapatkan keterangan, apakah sakit atau izin, artinya dia tanpa keterangan, padahal ujian. Kalau kasus-kasus yang demikian tidak ada ya. Selama ini belum ada penyampaian kepada kami selaku ketua panitia bahwa ada siswa kita yang memang sama sekali tidak hadir karena tidak ada alasan juga. Yang jelasnya yang kami dapat informasi yang tidak hadir itu karena alasan sakit, kemudian ada alasan keluarga, dan itu sudah dikonfirmasi kepada wali kelasnya. Oke, berarti panitia sudah memastikan bahwa para peserta didik yang tidak hadir ini adalah memang karena memiliki keterangan sakit ataupun izin. Sedangkan yang tanpa keterangan itu tidak ada. Nah, untuk yang sakit ataupun yang izin dengan alasan tertentu ini masih diberikan kesempatan untuk mereka menyelesaikan atau ikut ujian susulan bisa online, begitu? Iya, demikian. Karena walaupun ini harus persyaratannya untuk memenuhi nilai siswa itu ya harus mengikuti ujian. Bagaimana kita memberikan nilai kalau memang tidak ada tidak mengikuti ujian sama sekali? Kecuali kalau misalnya ya seperti yang sakit itu ya kita memberikan dispensasi untuk mengikuti ujian susulan apabila dia sudah kembali sehat seperti sedia kala. Oke, baik. Yang berikut, bagaimana perangkat komputer yang dipakai saat ini? Itu kira-kira dalam kapasitas baik atau masih ada kendala teknis untuk perangkat komputernya? Ya, saya kira kalau perangkat komputer ini, karena komputer yang kita gunakan ini ya rata-rata sudah umur 5 tahun, 6 tahunan ke atas saja, sehingga mungkin perlu ada regenerasi untuk alat-alatnya. Ya, untuk alat-alatnya, karena ya hampir semuanya dari 21 komputer yang kita gunakan itu ya semuanya umur di atas 5 tahun. Ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan tentang kendala teknis selama ujian berlangsung. Kemudian panitia juga bisa mengantisipasinya dengan baik sehingga sampai dengan hari terakhir itu pelaksanaan ujian bisa dilaksanakan dengan baik, dan anak-anak atau peserta didik yang tidak mengikuti ujian karena alasan sakit ataupun juga izin dengan alasan tertentu itu masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ujian. Nah, waktu untuk yang bagi siswa yang sakit atau izin ini diberikan rentang waktu sampai hari apa ini? Ya, baik. Jadi penerimaan rapot ini insya Allah rapot itu akan dibagikan tanggal 16 Januari, dan kita selaku panitia ini memberi waktu 1 minggu mulai dari hari terakhir sampai dengan 1 minggu ke depan, artinya tanggal 13 sudah kita berikan waktu. Saya kira waktu itu sudah
memadai untuk mereka. Nah, ada yang mengikuti, yang tidak ikut ujiannya itu satu bidang studi, satu mata pelajaran atau 2 mata pelajaran. Jadi kalau misalnya 1 minggu kita berikan waktu itu, ya saya kira itu sudah waktu yang sudah sangat panjang itu. Oke. Di setiap ruangan itu kan ada berita acara. Ya. Berita acara dan daftar hadir. Nah, mungkin berarti panitia setiap hari ini merekap siswa yang tidak hadir ya? Iya. Kemudian itu diserahkan ke guru mapel atau kepada siapa supaya anak-anak yang misalnya tidak hadir itu? Ya, jadi kita rekap itu akan kita sampaikan kepada wali kelasnya, guru mapelnya. Kita sampaikan bahwa si A, si B itu tidak hadir karena alasan sakit misalnya. Ya. Sehingga guru mapel itu akan mengantisipasi atau akan memberikan waktu untuk memberi ujian susulan. Apakah itu soal yang diujikan itu diangkat kembali atau mungkin dia memberikan soal yang lain. Karena dia siswa ini mengikuti soal ujian susulan tadi ya. Ya. Baik, Pak Ismail, ngomong-ngomong ini, Pak Ismail selama bertugas di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan menjadi ketua panitia itu sudah berapa kali? Ya, kalau dibilang menjadi ketua panitia baru untuk kali ini, Iya. 1 kali ya. Jadi ketua panitia. Jadi ketua panitia baru ini. Baru kali ini. Baru Tetapi kali ini. Ya, dari 2008 2009 itu ya sudah sering. Sudah Jadi, sering jadi panitia atau ketua panitia? Ketua panitia sekali, panitia ya selebihnya dari 2009 sampai 2020 itu jadi panitia. Oh, jadi panitia. Ya. Melihat apa perbedaan pada zaman itu dari tahun 2009 ya sampai sekarang itu kira-kira apa yang membedakan ujian pada saat itu dan sekarang? Ya, jadi bedanya itu dari jangan 2009, mulai dari 2008 sampai 2000 ya kira-kira 2012 lah, Ya. 2014, 2000 ya. Kita melakukan setiap tahun melaksanakan apakah itu semester atau ujian sekolah itu sangat banyak memakan anggaran. Memakan anggaran yang pada zaman itu ya, yang pakai konvensional kertas. Hasil pakai kertas ya. Ya. Berarti dari sisi anggaran ya, Dari sisi anggaran itu yang lebih yang pertama dari sisi anggaran. Kemudian yang kedua dari segi tenaga juga. tenaga ya. Tenaga, karena pada waktu itu kita harus menggunakan pengawas 2. Pengawas 2. Dan semua pengawas ini ya setiap tanda tangan itu mereka diberi honor, diberikan bayaran sesuai dengan berapa yang disepakati jam per jam ya. Oke. Ya. Baik, berarti ada kalau secara umum bahwa ada perbedaan ya. Ya. Ujian pada saat tahun 2009 itu dengan sekarang itu ada perbedaan. Dan Pak Ismail juga memiliki pengalaman yang cukup banyak tentang kepanitiaan tadi. Dan hari ini ditunjuk menjadi ketua panitia untuk pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil untuk tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Baik, saya minta saran dari ketua panitia untuk pelaksanaan kegiatan penilaian akhir ini ke depannya kira-kira seperti apa? Bisa diberikan saran atau masukan ke depannya pelaksanaan penilaian akhir semester berikutnya itu seperti apa? Iya, jadi ini sekedar saran aja ya, kalau misalnya Iya.
dibutuhkan ya diterima, kalau tidak dibutuhkan juga dibuang, tidak apa-apa. Oke. Sekedar saran aja. Saran. Ah, Baik. Jadi menurut saya untuk pelaksanaan PAS, apakah PAS atau ujian berikutnya itu supaya ya mungkin ini pertama ya dari segi anggaran. Anggaran. Dari segi anggaran. Oke, berarti saran pertama dari segi anggaran. Dari segi anggaran. Anggaran. Oke. Nanti kita sampaikan juga ke bendahara ini. Anggaran. Kemudian dari segi anggaran apa sarannya apa? kalau bisa anggaran untuk pelaksanaan semester berikutnya atau atau ujian berikutnya itu janganlah menonton seperti yang kita lakukan sebelum ini kan, ya beberapa tahun belakangan ini, karena ini menurut saya sangat monoton. Monoton ya. Kenapa? Karena semuanya harus melalui bendahara sekolah yang mestinya setiap pelaksanaan kegiatan begini masing-masing punya bendahara. Oke. Artinya berarti sarannya ini bahwa ketika kita bentuk panitia, berarti ada juga bendahara panitia. Bendahara sekolah tugasnya untuk mengeluarkan saja dana. Nah, berikan kepada ketua panitia untuk diserahkan kepada bendahara panitia. Ya, yang diangkat untuk mengolah apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Iya. Seperti misalnya pengadaan perangkat dalam pengadaan perangkat. Iya, perangkat apakah itu untuk mendukung perangkat komputer, misalnya kabel, misalnya flash disk. Iya. Karena itu semuanya memang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester. Oke. Itu dari sisi anggaran. Jadi jangan terlalu monoton, tetapi setiap kepanitiaan kalau bisa ada bendahara panitianya. Baik, ini saran yang baik. Berikutnya masih ada sarannya? Ya, termasuk juga masalah konsumsi, masalah fotokopi. Konsumsi ya? Konsumsi fotokopi, iya semuanya yang menyangkut masalah anggaran. Oh iya. Jadi konsumsi, kalau kita pengawas tidak makan, itu juga kendala bagi pengawasan ya. Jadi berikan kebebasan kepada panitia untuk menentukan anggaran yang dia butuhkan pada saat pelaksanaan itu, entah itu panitia mau mengalokasikan kepada pengawasnya atau kepada pengawas ruangan, kepada proktor, kepada pembuatan soal. Oke. Saya kira perlu juga diperhatikan itu. Kenapa? Karena supaya ada semangat kepada teman-teman ini untuk melaksanakan kegiatan. Jadi melaksanakan betul-betul mau melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tempat yang dia ditunjuk. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail. Kita sudah banyak membahas tentang pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Dan Bapak sebagai ketua panitia, artinya sudah dipercayakan sekolah untuk bisa bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Sudah banyak hal yang disampaikan tadi, mulai dari kendala teknis, kemudian anggaran, dan juga hal-hal teknis lainnya. Tetapi secara umum bahwa sebagai ketua panitia sudah melakukan yang terbaik dengan mengatasi segala kendala yang kita hadapi secara teknis di lapangan, mulai dari jaringan, kemudian perangkat komputer, juga pengawasan. Dan saya yakin ini menjadi tugas mulia bagi kita sebagai abdi negara, dan kami juga mengapresiasi Bapak sebagai
ketua panitia yang bisa bertanggung jawab dalam kegiatan penilaian akhir ini. Nah, kita sudah sampai pada akhir bincang-bincang ini. Saya mohon kesediaan Pak Ismail untuk menyampaikan closing statement untuk acara bincang-bincang kali ini tentang penilaian akhir semester ganjil di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Silakan Pak Ismail. Baik, sebelum itu saya ucapkan juga kembali saya mengucapkan terima kasih atas undangannya ke tempat ini, Ya, di podcast SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dalam acara bidik misi. Bidik misi ya sangat menyeramkan memang. Tapi ya bersyukur kita ada namanya bidik misi. Ya, Dengan adanya bidik misi ini ya bisa kita menyalurkan atau membagi informasi sesama teman-teman penggiat ilmu. ya penggiat ilmu. Ya. untuk berbagi sama teman-teman. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan itu tidak sangat banyak dengan adanya bidik misi ini ya. Jadi Oke, ini sekalian testimoni ya. ya. Oke, keren. Ya. Ya, lanjut. Ya. Jadi mudah-mudahan bidik misi ini bisa berkembang ke Bidik Nusa. Bidik Nusa ya, Bidik Nusa bisa berkembang ke depannya dan bisa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan ini bisa terkenal lebih luas lagi dengan adanya program-program ini ya. Saya kira itu saja yang barangkali yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya ke Bidik Nusa ini. Semoga kita senantiasa selaku guru-guru dan staf diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk senantiasa membimbing dan memberikan ujangan-ujangan kepada anak-anak kita. Oke. Demikian. Ya, baik. Pak Ismail, terima kasih sudah memberikan testimoni yang baik untuk podcast Bidik Nusa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Yang kami sudah beberapa kali melakukan bincang-bincang dan juga ngobrol bareng. Sekali lagi terima kasih untuk testimoni, dan juga ini sebenarnya menjadi dukungan buat kami untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Baik, pemirsa Bidik Nusa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Ismail Subuh, Ketua Panitia Penilaian Akhir Semester Ganjil di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, dan sampai jumpa di bincang-bincang Bidik Nusa berikutnya. Bidik Nusa, sekali bidik pas di hati. Selamat sore. Selamat sore.